Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Matematika Diskrit akan menjelaskan materi tentang induksi matematika. Materi ini meliputi pengertian induksi matematika, prinsip induksi matematika, bentuk induksi secara umum, dan aplikasi induksi matematika dalam pemrograman. Yang pertama yaitu pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan materi perluasan dari logika matematika. Logika matematika sendiri mempelajari pernyataan yang bernilai benar atau salah, ekivalen atau ingkaran dari sebuah pernyataan dan juga berisi penarikan kesimpulan. Sebelum masuk ke pengertian induksi matematika, kita harus mengetahui dahulu hal-hal yang berhubungan dengan induksi matematika, yaitu pernyataan atau premis dan penalaran deduktif. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Contohnya, Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Pernyataan ini bernilai benar. Yang kedua, Ibu kota Indonesia yaitu Surabaya. Pernyataan ini bernilai salah karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Yang ketiga, berapa tahun kamu sekolah? Ini bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Yang keempat, 3x ditambah 4 sama dengan 10. Ini bukan pernyataan, karena nilai x tidak diketahui sehingga tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. Yang kelima, 3x ditambah 4 sama dengan 10 untuk x sama dengan 2. Pernyataan ini bernilai benar karena variabel x sudah diketahui nilainya. Selanjutnya yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum atau hipotesis menuju ke hal-hal khusus untuk mencapai kesimpulan logis. Contohnya seperti, semua binatang yang hidup pasti akan mati. Pernyataan ini bersifat umum dan bernilai benar. Yang kedua, kucing termasuk binatang. Pernyataan ini bernilai khusus dan bernilai benar. Dari kedua pernyataan yang bernilai benar tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan yang benar, yaitu kucing pasti akan mati. Setelah mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan induksi matematika, maka kita akan melanjutkan ke pengertian induksi matematika itu sendiri. Induksi matematika yaitu sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Karena induksi matematika ini menggunakan penalaran secara deduktif, jadi kesimpulan yang diperoleh akan selalu benar. Perlu dipahami bahwa induksi matematika hanya dipakai untuk mengecek atau membuktikan suatu pernyataan, dan induksi matematika tidak untuk menentukan rumus. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi matematika. Yang pertama yaitu prinsip induksi sederhana. Ada beberapa langkah pembuktian dengan induksi sederhana untuk membuktikan suatu pernyataan Pn, yaitu sebagai berikut. 1. Buktikan bahwa P1 benar. 2. Misalkan P1 benar, gunakan untuk membuktikan bahwa PK+1 juga benar. Contoh 1. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah n sama dengan setengah n plus 1. Jawab. Akan digunakan induksi matematika dengan Pn kongruen 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah n sama dengan setengah n plus 1. Yang pertama dilakukan adalah membuktikan kebenaran P1. P1 kongruen 1 sama dengan setengah kali 1 kali 1 plus 1 sama dengan 1. Benar.
Yang kedua yaitu asumsikan bahwa PK benar, yaitu PK kongruen 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah K sama dengan setengah K, K plus 1. Dengan menggunakan asumsi tersebut akan dibuktikan bahwa PK plus 1 yaitu PK plus 1 kongruen 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K tambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1. Dari persamaan tersebut, maka diperoleh hasil untuk ruas kiri yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K tambah K plus 1. Untuk 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K, itu nilainya setengah K, K plus 1. Maka hasilnya sama dengan setengah K, K plus 1 ditambah K plus 1. Hasil akhir dari ruas kiri yaitu setengah K plus 1 kali K plus 2. Untuk hasil ruas kanan yaitu setengah K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Hasil akhirnya yaitu setengah K plus 1 dikali K plus 2. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli n. Contoh yang kedua yaitu buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah n sama dengan 1/8 dikali 2n plus 1 pangkat 2. Jawabnya, langkah yang pertama kita lewati. Kita akan langsung masuk pada langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu langkah induksi. Misalkan PK benar, PK kongruen 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah K sama dengan 1/8 2K plus 1 pangkat 2. Dengan menggunakan persamaan tersebut akan dibuktikan bahwa PK plus 1 yaitu PK plus 1 kongruen 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah K tambah K plus 1 sama dengan 1/8 2K plus 1 pangkat 3. Untuk ruas kiri yaitu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah K plus 1. Untuk 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K, nilainya 1/8 K 2K plus 1 pangkat 2. Hasil akhirnya yaitu 1/8 2K plus 3 pangkat 2. Bisa kita lihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tetapi jika n sama dengan 1 disubstitusikan, maka akan diperoleh PK kongruen 1 sama dengan 1/8 2 kali 1 tambah 1 pangkat 2. 1 sama dengan 9/8, maka hasilnya salah. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa kedua langkah induksi harus dilakukan agar dapat memastikan kebenaran dari suatu pernyataan. Jika salah satu langkah tidak dilakukan, maka hasil akhirnya tidak akan terbukti benar. Prinsip yang kedua yaitu prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi yang dirampatkan sering juga disebut dengan prinsip induksi umum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, buktikan bahwa Pn0 benar. Yang kedua, misalkan PK benar untuk K lebih besar dari N0, gunakan hal ini untuk membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Contoh 1.
Buktikan bahwa n pangkat 2 lebih besar sama dengan 2n plus 7 untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4. Jawab. Menggunakan induksi matematika umum dengan Pn kongruen n pangkat 2 lebih besar sama dengan 2n plus 7. Akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4. Langkah pertama akan membuktikan kebenaran P4. P4 kongruen 4 pangkat 2 lebih besar sama dengan 2 kali 4 plus 7. 16 lebih besar sama dengan 15, maka hasilnya benar. Langkah kedua yaitu memisalkan PK benar untuk K lebih besar sama dengan 4. PK kongruen K pangkat 2 lebih besar sama dengan 2K plus 7 untuk K lebih besar sama dengan 4. Hipotesis. Dari hipotesis di atas diperoleh K pangkat 2 lebih besar sama dengan 2K plus 7. Jika kedua ruas ditambah 2K plus 1 maka hasil akhirnya adalah K plus 1 akar pangkat 2. Jika kedua ruas ditambah 2K plus 1 maka hasil akhirnya yaitu K plus 1 pangkat 2 lebih besar sama dengan 2K plus 1 ditambah 14. Dengan menggunakan pernyataan di atas akan dibuktikan bahwa PK plus 1 yaitu PK plus 1 kongruen K plus 1 pangkat 2 lebih besar sama dengan 2K plus 1 ditambah 7. Karena K plus 1 pangkat 2 lebih besar sama dengan 2K plus 1 ditambah 14 pada hipotesis dimisalkan benar, maka K plus 1 pangkat 2 lebih besar sama dengan 2K plus 1 ditambah 7 benar, karena 14 lebih besar dari 7. Maka dari itu, pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4. Prinsip induksi kuat. Jika Pn merupakan suatu pernyataan bilangan bulat, maka untuk membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0, dibutuhkan dua langkah untuk membuktikannya. Yang pertama, Pn0 adalah benar. Yang kedua, jika Pn0 plus 1 hingga Pn adalah benar, maka Pn plus 1 benar untuk setiap bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Sehingga didapat bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip induksi sederhana. Namun, yang membedakannya yaitu ada pada langkah kedua. Pada langkah kedua prinsip induksi kuat, kita menggunakan hipotesis induksi berupa Pn0 plus 1 hingga Pn adalah benar. Meskipun menggunakan hipotesis induksi yang lebih banyak, tetapi ada kemungkinan bahwa kesimpulan yang didapatkan adalah sama. Contoh, bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Buktikanlah bahwa setiap bilangan bulat n dengan n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Penyelesaian. Misalkan Pn adalah proposisi bahwa setiap bilangan bulat n dengan n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Langkah pertama, dengan n sama dengan 2, maka P2 benar karena 2 merupakan bilangan prima
dan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Yang kedua, misalkan Pn benar dengan n sama dengan 2, 3, 5 hingga n dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima, akan ditunjukkan bahwa Pn plus 1 benar dengan n plus 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. Dapat dinotasikan dengan n plus 1 per A sama dengan C, atau n plus 1 sama dengan A kali C, sehingga 2 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan N. Menurut hipotesis induksi, bahwa A dan C dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima, sehingga N plus 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian prima. Jadi, pernyataan bahwa setiap bilangan bulat N dengan N lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima terbukti kevalidannya. Akan menjelaskan tentang aplikasi induksi matematika dalam pemrograman. Dalam ilmu komputer, orang berusaha untuk membuat program yang benar. Program yang benar berarti akan menghasilkan keluaran yang benar yang sesuai dengan data masukan yang diberikan. Di samping itu, program juga akan menampilkan pesan kesalahan apabila pemakai memasukkan data tipe yang tidak sesuai. Salah satu bentuk yang banyak digunakan dalam program adalah bentuk kalang. Suatu kalang dikatakan benar terhadap kondisi sebelum dan setelah kalang bila dan hanya bila setiap kali variabel-variabel tersebut akan memenuhi kondisi setelah kalang. Kebenaran kalang dapat dibuktikan dengan teorema kalang invarian. Berikut penjelasan dari teorema kalang invarian. Misal, diberikan kalang while dengan syarat kondisi S, yaitu kondisi sebelum dan sesudah kalang, dan predikat I dalam kurung N yang disebut kalang invarian. Apabila keempat syarat di bawah ini benar, maka kalang benar terhadap kondisi sebelum dan sesudahnya. Syarat pertama, basis. Kondisi sebelum kalang berarti bahwa invarian 0 benar sebelum iterasi pertama dalam kalang. Syarat kedua, induksi. Jika syarat kondisi S dan kalang invarian K benar untuk suatu bilangan bulat K lebih besar dari atau sama dengan 0 sebelum iterasi kalang, maka kalang invarian K ditambah 1 juga benar setelah iterasi kalang. Syarat ketiga, kondisi penghentian. Setelah sejumlah iterasi kalang yang berhingga, maka syarat kondisi S menjadi salah. Syarat keempat, kebenaran kondisi setelah kalang. Jika untuk suatu bilangan bulat tak negatif N, syarat kondisi S salah dan kalang invarian N benar, maka harga variabel akan sama dengan yang ditentukan dalam kondisi akhir kalang. Contoh persoalan teorema kalang invarian. Perkalian M, yaitu M bilangan bulat tak negatif. M dikalikan dengan X didefinisikan sebagai berikut. Suatu program yang dibuat untuk menghitung M kali X menurut definisi tadi. Berikut gambar format program teorema kalang invarian dari persoalan tadi. Selanjutnya, misalkan kalang invarian adalah I sama dengan M dan kali sama dengan M kali X. Gunakan kalang invarian tersebut untuk membuktikan bahwa kalang while benar terhadap kondisi sebelum dan setelah kalang.
Penyelesaiannya. Syarat pertama, basis. Akan dibuktikan kalang invarian 0 benar sebelum iterasi kalang yang pertama. Kalang invarian 0 adalah I sama dengan 0 dan kali sama dengan 0 kali X sama dengan 0. Kondisi sebelum kalang, I sama dengan 0 dan kali sama dengan 0. Karena kalang invarian 0 sama dengan kondisi sebelum kalang, maka basis benar. Syarat kedua, induksi. Akan dibuktikan bahwa jika syarat kondisi S dalam hal ini I tidak sama dengan M dan kalang invarian K benar sebelum iterasi kalang K lebih besar atau sama dengan 0, maka kalang invarian K ditambah 1 benar setelah iterasi kalang. Kalang invarian K ditambah 1 adalah I sama dengan K ditambah 1 dan kali sama dengan K ditambah 1 dikalikan dengan X. Misal, K adalah bilangan bulat tak negatif sedemikian hingga S dan kalang invarian K benar sebelum iterasi kalang. Di awal kalang, I tidak sama dengan M, I sama dengan K dan kali sama dengan K dikali X. Karena I tidak sama dengan M, maka kalang dieksekusi dan statement-statement di dalam kalang dieksekusi, sehingga didapat kali baru sama dengan kali lama ditambah X sama dengan K dikali X ditambah X sama dengan dalam kurung K ditambah 1 dikalikan dengan X. I baru sama dengan I lama ditambah 1 sama dengan K ditambah 1, sehingga setelah eksekusi kalang terbukti bahwa kalang invarian K ditambah 1 benar. Syarat ketiga, kondisi penghentian. Akan dibuktikan bahwa setelah sejumlah iterasi kalang berhingga, maka kondisi S menjadi salah sehingga iterasi berhenti. Setelah kalang diiterasi sebanyak M kali, maka I sama dengan M dan kali sama dengan M kali X. Pada keadaan ini, syarat kondisi S salah sehingga iterasi berhenti. Selanjutnya, syarat keempat, kebenaran kondisi setelah kalang. Akan dibuktikan jika untuk suatu bilangan bulat tak negatif N, syarat kondisi S salah dan kalang invarian N benar, maka harga variabel akan sama dengan kondisi yang ditentukan dalam kondisi akhir kalang. Dalam algoritma tadi, syarat S menjadi salah setelah I sama dengan M. Kondisi kalang invarian N benar berarti I sama dengan N dan kali sama dengan N kali X. Karena kedua kondisi tersebut dipenuhi, S salah dan kalang invarian N benar, maka M sama dengan I sama dengan N dan kali sama dengan N kali X sama dengan M kali X. Terbukti hal tersebut sama dengan kondisi setelah kalang yang ditentukan dalam algoritma. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi induksi matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.